yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asmamu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan mengajar dua mata kuliah, yakni metodologi penelitian dan juga strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk itu bagaimana keseruannya, kita langsung masuk ke dalam kelas, ke ruangan yang sudah ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk sampai di ruangan kelas, kita dengarkan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salamun alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian kuantitatif. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat mempresentasikan dalam bentuk video ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rumiahti dengan NIRM 12142019073 semester 5A, program studi Pendidikan Agama Islam STAI Sultan Syarif Hasim Siak Sri. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang korelatif penelitian bab 10 yang terdapat di dalam buku pengantar metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Penelitian merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, suatu yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa metode, yaitu salah satunya metode penelitian korelatif. Penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Penggunaan penelitian korelasi dalam riset pendidikan dimaksudkan untuk menjawab masalah hubungan antara dua variabel atau lebih dalam situasi yang sedang dihadapi pada bidang itu.
Korelasi diambil dari bahasa Inggris yaitu correlation yang artinya saling hubungan atau hubungan timbal balik. Nah, korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dengan skala-skala tertentu. Pengukuran korelasi berguna untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya yaitu motivasi kerja dengan produktivitas dan kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian korelasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk mencari bukti terdapat atau tidaknya korelasi antar variabel. Nah, yang kedua, bila sudah ada hubungan untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian berarti atau tidak berarti. Penelitian korelasi dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian tentang 2 variabel atau lebih. Pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, adakah hubungan di antara 2 variabel? Yang kedua, bagaimanakah arah hubungan tersebut? Dan yang ketiga, berapa besar atau jauh hubungan tersebut dapat diterangkan. Karakteristik merupakan fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Nah, karakteristik juga dapat didefinisikan sebagai kualitas tertentu atau ciri khas seseorang atau sesuatu. Nah, setiap sesuatu itu pasti memiliki karakteristik. Tidak terkecuali penelitian korelasi. Menurut Zainal Arifin, karakteristik penelitian korelasi yaitu yang pertama, adanya hubungan 2 variabel atau lebih. Yang kedua, adanya koefisien korelasi yang menunjukkan tinggi rendahnya hubungan. Yang ketiga, tidak ada perlakuan atau treatment khusus. Yang keempat, data yang diperoleh bersifat kuantitatif. Penelitian korelasi, salah satunya yaitu penelitian hubungan. Penelitian hubungan itu atau disebut juga penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana, dan seringkali hanya disebut korelasi saja. Digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap 2 variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel. Yang kedua yaitu penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di suatu masa yang akan datang atau di variabel lain. Yang berikutnya yaitu korelasi multivariat, yaitu teknik untuk mengukur atau menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Di dalam korelasi multivariat terdapat 2 teknik, yaitu teknik regresi ganda dan korelasi kanomik. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian korelasi. Yang pertama yaitu variabel-variabel yang diteliti cukup rumit, tidak dapat dimanipulasi dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental. Yang kedua, ingin mengukur beberapa variabel yang saling berhubungan secara serentak dan realistik. Yang ketiga, ingin mengetahui eratnya hubungan atau tinggi rendahnya hubungan antar variabel. Yang keempat, dan jumlah subjek tidak terlalu banyak. Langkah-langkah penelitian korelasi. Yang pertama, memahami masalah dengan cara mengenali variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan hubungan logis, dasar teoretik, dan landasan empiris. Yang kedua, memilih partisipan, yaitu mengambil sampel dari suatu populasi yang dapat memaksimalkan generalisasi. Yang ketiga, memilih pengukuran yang sesuai dengan variabel yang dikaji. Yang keempat yaitu menentukan langkah-langkah pengambilan data
apakah pengambilan data atau tes secara serentak atau bergantian, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu analisis atau melakukan analisis. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi. Yang pertama, kelebihan penelitian korelasi. 1. Kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau stimulan. Yang kedua, mampu memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, peneliti dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dari penelitian korelasi. Yang pertama yaitu cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen. Yang kedua, memungkinkan pengukuran beberapa variasi dan saling hubungannya secara serentak dan realistik. Yang ketiga, hasilnya adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan atau bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami tentang korelasi penelitian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.